Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Eka Saputri dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis yang bersangkutan dengan taubat yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah parantos narima Abi Hurairah kata PT Abi Hurairah radiya diharideun saha Allah Gusti Allah anhu uti itu Abi Hurairah qala pantas nyarios Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu as-samsu mim maghribiha taballahu alaihi man sing saha jalma taba anu taubat eta jalma qabla an tatlu asyamsu eta sada acan lengsirna panon poe mim maghribiha tina tempat surupna eta panon poe taba maka narima taubat saha Allah Gusti Allah alaihi ka eta jalma anu bertaubat. Rawahu Muslim. Dari hadis yang telah saya bacakan tersebut yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau mendapatkannya langsung, mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu telah bersabda bahwasanya di mana-mana orang yang bertaubat, apabila orang yang bertaubat dan taubatnya itu sebelum lingsir itu adalah sebelum munculnya matahari dari sebelah barat, yaitu tempat terbenamnya matahari. Tempat terbenamnya matahari itu adalah di sebelah barat. Nah, apabila orang taubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya tersebut. Nah, sudah sangat jelas kan dari hadis tersebut bahwasanya apabila kita taubat dari dosa kita, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar, Allah akan menerima taubat tersebut selagi dia bertaubatnya itu dengan taubatan nasuha, ya apalagi itu sangat bagus sekali apabila kita memiliki dosa dan kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sungguh-sungguhnya, maknanya dia itu tidak akan melakukan kembali apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, dan diperjelas lagi dalam Quran surat Al-An'am ayat 158 dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanaha lam takum amanat min qablu aw kasabat fi imanaha khairan, yang artinya yaitu pada hari datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabb-Mu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Quran surat Al-An'am ayat 158. Nah, dari ayat tersebut sudah diperjelas lagi ya bahwasanya pada saat tanda-tanda tersebut datang, yaitu tanda-tanda di mana matahari terbitnya dari sebelah barat, maka tidaklah bermanfaat iman seseorang saat yaitu di mana orang tersebut melihat matahari itu terbitnya dari sebelah barat dan dia langsung beriman, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu adalah sebuah sia-sia, tidak ada manfaatnya bagi orang tersebut melakukan taubat, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangatlah sia-sia. Mengapa demikian dikatakan sia-sia? Karena pada saat itu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang dikatakan tadi, Allah menerima taubat seseorang yaitu ketika sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, yaitu dari sebelah barat, maka Allah masih menerimanya. Tetapi apabila orang tersebut telah melihat matahari terbit dari sebelah barat, maka itu tandanya pintu taubat telah Allah tutup, telah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu semua orang tidak bisa bertaubat. Maka manfaatkanlah waktu yang ada, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin sebelum hal tersebut terjadi. Karena kita hidup itu tidak tahu, kita
kita tidak tahu. Siapa tahu saat ini kita hidup, kita bisa berfoya-foya, kita bisa melakukan apa yang kita suka, dan besoknya atau tidak nanti malamnya itu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau tidak, kita berfoya-foya hari ini, kita melakukan dosa, kita melakukan apa yang kita suka, dan Allah menghendaki yaitu hari kiamat terjadi pada hari esok, maka sama saja itu juga sangatlah buruk, sangat buruk. Makanya selagi masih ada waktu, maka bertaubatlah. Bersyukurlah kita sebagai umat Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena umat-umat Nabi sebelumnya, umat-umat Rasul sebelumnya, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, saat mereka melakukan dosa, maka Allah akan langsung memperlihatkan apa yang telah ia lakukan. Allah akan langsung mengazab apa yang telah dia lakukan, seperti itu. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Rasulullah, kita tidak langsung diazab ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengazab atau membalas apa yang telah kita lakukan, yaitu pada saat nanti hari pembalasan. Hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan semua keburukan kita, baik dari keburukan yang kecil sampai keburukan yang besar, baik itu dosa kecil sampai ke dosa yang sangat besar, dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perlihatkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia. Maka selagi masih ada waktu, selagi masih sehat, selagi masih kita ada kuasa, kenapa kita tidak bertaubat? Kenapa kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pada dasarnya apa yang kita tuai sekarang akan kita panen nanti di akhirat. Apabila kita berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, Allah akan memberikan sesuatu yang baik di akhirat kelak. Dan apabila kita melakukan yang buruk, maka Allah pun akan memperlihatkan dan Allah akan memberikan sesuatu yang buruk juga di akhirat kelak. Maka dari itu, pada saat kita melakukan kesalahan, maka langsunglah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsunglah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat kepada akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dalam satu hari sanggup memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 70 kali. Sedangkan kita yang banyak dosa, coba berkacalah kepada diri kita sendiri, sebanyak apa dalam sehari kita melakukan dosa. Ya seperti itu kan. Maka apabila kita melakukan dosa, maka kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah istighfar, setidaknya astagfirullahaladzim, seperti itu. Apabila kita sepertinya mau berdoa yang sungguh-sungguh, bertaubat dengan taubatan nasuha, itu akan lebih baik ya. Itu akan lebih baik. Tapi sebenarnya kita bingung akan melakukan taubatan nasuha, tapi kita tidak tahu caranya, kita tidak tahu bagaimana berdoanya. Mintalah tuntunan kepada orang yang lebih mengerti. Kalau tidak, kita manfaatkan, kan sekarang banyak internet kan, kita coba cari di internet, kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila kita tidak bisa berdoa dalam bahasa Arab, tidak harus menggunakan bahasa Arab. Saat kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus menggunakan bahasa Arab. Kita menggunakan bahasa Sunda, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Mandarin ataupun menggunakan bahasa Inggris. Allah Subhanahu wa taala itu paham apa yang kita ucapkan. Nah, pada intinya apabila kita melakukan dosa, apabila kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dari sekarang sebelum waktunya tiba, di mana matahari terbit dari sebelah barat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.